Halo, selamat pagi Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga Bapak-Bapak sekarang keadaan sehat dan tidak terlalu sesuatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan. Saya panjat kepadamu Tuhan karena Engkau telah beserta dengan kami hingga hari ini Tuhan. Dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Bapa, kami hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ajari kami agar kami dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Dan yang mendengarnya juga dapat terberkati ya Tuhan. Turunlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan kami supaya kami juga dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Amos 9 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyinya. Janji mengenai pemulihan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan segera menyusul penuh dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil topik hari ini adalah ketika segalanya runtuh, masihkah ada harapan? Saudara-saudara yang terkasih, saya di ayat 11 mengatakan demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Kisah yang mengawali segalanya ini adalah kalau kita lihat beberapa tahun lalu, seorang pria tua yang hidup sebatang kara kembali ke kampung halamannya setelah sekian dekade. Desa itu pernah menjadi tempat masa kecilnya, penuh kenangan indah, penuh cawa tanda, penuh pesta panen, dan suara lonceng gereja tua yang berdentang setiap minggu pagi. Namun saat dia tiba di desa itu, dia lihat hanyalah puing-puing. Rumah masa kecilnya tinggal kerangka kayu. Tanah lapang tempat dia bermain bola kini ditumbuhi semak belukar. Bahkan gereja kecil di ujung jalan tempat dia dulu menyanyi haleluya, kini roboh. Pintunya tertutup debu dan salibnya patah tergeletak di tanah. Ia jatuh berlutut. Ia menangis. Bukan hanya karena kehancuran yang ia lihat dengan mata, tapi karena kehancuran yang ia rasakan di dalam hatinya sendiri. Hidupnya seperti desa itu. Masa lalu yang penuh cahaya, ini tinggal kenangan. Dosa dan pilihan buruk yang merusak hubungan, karir, dan hati. Iman yang dulu kuat, ini dingin dan sunyi. Tapi saat ia menangis, tiba-tiba ia mendengar suara pelan dalam hatinya. Aku belum selesai denganmu. Dan saat itulah ia sadar, Tuhan masih ada di tengah reruntuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah hidup kita sering kali seperti desa itu?
Coba kita mari jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara melihat rumah tangga yang dulu penuh cinta, kini hanya tersisa pertengkaran dan saling diam? Pernahkah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara mengalami pelayanan yang dulu menyala-nyala, kini hanya rutinitas kosong? Pernahkah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara kehilangan arah, kehilangan identitas, dan mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Tentu kita semua pernah, mungkin sedang berada di keruntuhan. Mungkin di runtuhan itulah adanya hubungan yang retak, reruntuhan itulah dosa yang membelenggu, reruntuhan itulah harapan yang mati, reruntuhan itulah iman yang tinggal formalitas, reruntuhan itulah masa depan yang tampak suram. Dan di tengah reruntuhan itu, seperti Israel dalam kitab Amos, kita pun bertanya, masih adakah harapan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Amos adalah kitab yang keras. Dari pasal pertama hingga pasal 9, ayat 10, kita hanya mendengar satu nada, penghakiman. Tuhan marah karena dosa Israel. Tuhan kecewa karena ibadah palsu. Tuhan muak dengan keadilan yang dijual dan kebaikan yang dipermainkan. Israel yang seharusnya menjadi terang bangsa-bangsa justru menjadi simbol kemerosotan moral. Tuhan mendobrak semua pertahanan rohani mereka. Tuhan mendobrak semua topeng mereka yang dirontokkan. Semua kebanggaan mereka dirobohkan. Pondok Daud telah roboh. Namun di tengah semua itu, saat semua telah hancur, saat kita pikir cerita ini akan berakhir dengan kehancuran total, Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Inilah momen yang mengubah segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan ini bukan hanya untuk Israel ribuan tahun lalu. Pesan ini adalah untuk kita hari ini. Yaitu untuk kita, untuk Bapak dan Ibu yang merasa sudah gagal terlalu jauh. Untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara yang hidupnya seperti reruntuhan dosa. Untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang imannya dingin dan jauh dari api pertama. Untuk Bapak dan Ibu juga saudara-saudara yang sudah menyerah pada rumah tangga, pelayanan, dan juga masa depan. Tuhan berkata, aku akan mendirikan kembali. Dia tidak berkata, kamu harus bangun dulu. Dia tidak berkata, ia tidak menunggu kamu buat. Ia tidak menunggu supaya kita suci. Dia sendiri akan mendirikan kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat nats ini, apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah apa arti Daud yang roboh itu? Mengapa Tuhan memilih membangunnya kembali? Apa makna pemulihan yang dijanjikan Tuhan? Bagaimana semua ini digenapi dalam Kristus Yesus Kristus? Dan bagaimana saudara-saudara bisa mengalami pemulihan hari ini juga? Saudara-saudara, saya tidak tahu reruntuhan apa yang bapak-bapak dan ibu saudara-saudara bawa hari ini. Mungkin reruntuhan itu adalah luka batin dari masa kecil. Mungkin reruntuhan itu adalah pernikahan yang tinggal sisa. Mungkin reruntuhan itu adalah kegagalan moral yang membuat bapak-bapak dan ibu merasa tidak layak. Mungkin bapak-bapak dan ibu panggilan yang pernah membara kini padam. Tapi izinkan saya menyampaikan ini kepada bapak-bapak, kepada saudara-saudara, bahwa Tuhan kali membangun dari reruntuhan. Dan jika bapak-bapak dan ibu bersedia membuka di hari ini, mendengar firman-Nya dan percaya, maka nubuatan Amos 9 ayat 11 bukan lagi cerita masa lalu, tapi nubuatan yang digenapi dalam hidup bapak dan ibu dan saudara-saudara sendiri. Karena hari ini adalah hari. Dan
orang yang akan dibangun kembali itu adalah Bapak dan Ibu, adalah saudara-saudara, adalah kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita bayangkan seorang arsitek legendaris berjalan menyusuri reruntuhan sebuah katedral tua. Semua orang mengatakan sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi arsitek itu berkata, justru disinilah aku mulai. Aku akan membangunnya kembali lebih indah dari sebelumnya. Beginilah Tuhan, beginilah cara Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan tidak lari dari reruntuhan, Ia mendekat. Dalam Amos 9 ayat 11 Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini bukan rumah batu, ini bukan istana, tapi pondok. Dia itu adalah simbol kehancuran, simbol kelemahan. Dia itu adalah sesuatu yang ditinggalkan dan hampir terlupakan. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berharga bahkan dalam reruntuhan itu. Saudara-saudara, mungkin hidup bapak-bapak dan ibu sekarang hancur oleh dosa, hancur oleh trauma, hancur dalam kegagalan. Tapi Tuhan berkata, aku akan mulai dari situ. Saudara-saudara, seseorang pernah bertanya, apakah Allah masih ingat janjinya setelah aku gagal? Mari kita lihat kisah Daud. Tuhan pernah berjanji bahwa kerajaan Daud kokoh selamanya. Tapi lihat, Israel di zaman Amos. Tidak ada raja dari keturunan Daud. Kerajaan terbagi dua. Penyembahan berhala merajalela. Janji Allah terlihat seperti sudah gagal. Tapi di tengah situasi itu, Tuhan berfirman, aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu. Artinya, saudara-saudara, Allah tidak lupa. Allah tidak berubah. Allah tidak membatalkan janji karena kegagalan manusia. Saudara-saudara, kalau bapak-bapak dan ibu merasa Tuhan sudah mencoret nama bapak dan ibu, mencoret saudara-saudara dari rencananya, ingatlah, janji Tuhan tidak tergantung kesetiaan bapak dan ibu, tapi tergantung kesetiaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang petani pernah berkata demikian. Tahun ini aku panen sebelum sempat menanam. Tapi itu mustahil. Tapi itulah gambaran kalau kita baca di Amos 9 ayat 13. Mengatakan bahwa pembajak akan segera menjual buahnya. Dan pengirit buah anggur segera menyusul penabur benih. Apa gambaran ini? Ini adalah gambaran kelimpahan yang supernatural. Ini adalah gambaran berkat yang melampaui proses. Ini adalah gambaran restorasi tanah, waktu, dan hasil. Lebih dari sekedar panen. Dan ini adalah pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, spiritual. Tuhan sedang berkata, bahkan tanah yang gersang akan menjadi kebun. Bahkan ladang yang mati akan berbuah. Saudara-saudara, apakah bapak-bapak dan ibu saudara-saudara mengalami kekeringan? Mengalami kekeringan dalam ekonomi, dalam relasi, juga dalam roh. Namun Tuhan berkata, aku akan memberi kelimpahan dari tempat yang tak tahu duga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daya 14 berkata, mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Kota-kota yang hancur bukan hanya soal fisik. Ini juga bisa diartikan adalah kehancuran ini adalah hubungan keluarga. Kehancuran ini adalah mengenai komunitas gereja. Kehancuran ini diartikan adalah
nama baik yang rusak. Yang hancur ini adalah maksudnya lah reputasi pelayanan. Kehancuran ini adalah visi hidup yang dulu dibangun, tapi sekarang tinggal puing. Tuhan tidak hanya memperbaiki segalanya, Ia membangun kembali. Dan yang paling luar biasa, saudara-saudara, adalah mereka sendiri yang akan tinggal di sana. Artinya, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya akan memulihkan sesuatu bagi Bapak Saudara. Ia akan mengembalikan engkau, mengembalikan saudara-saudara ke tempat di mana bapak-bapak dan ibu saudara-saudara seharusnya berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, disebutkan juga di situ di ayat mengatakan bahwa supaya mereka menguasai yang tersisa dari Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai miliknya. Atau dalam versi Septuaginta diterjemahkan sebagai berikut. Segala bangsa yang disebut dengan namaku adalah mencari aku. Artinya, saudara-saudara, ini adalah berita bagi semua bangsa, bagi semua orang, termasuk kita. Ini adalah nubuatan tentang Injil yang melampaui batas etnis. Ini adalah nubuatan tentang keselamatan bagi siapa saja yang percaya. Ini adalah nubuatan tentang gereja yang terdiri dari semua bangsa, dari semua suku dan semua bahasa. Artinya, saudara-saudara, bahwa saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu bukan orang luar, bukan orang asing. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, termasuk dalam janji Tuhan. Nama bapak dan ibu, nama bapak, saudara-saudara disebut oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 15 mengatakan, Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah diberikan kepada mereka. Artinya, aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut. Tuhan bukan hanya memulihkan, tapi Tuhan meneguhkan. Arti menanam di sini, saudara-saudara, bisa berbicara tentang identitas Bapak dan Ibu. Juga menanam di sini bisa berartikan stabilitas. Juga menanam di sini mengartikan adalah antar Bapak dan Ibu. Dan juga menanam di sini artinya adalah permanen. Apa yang kita pelajari bahwa Tuhan tidak ingin Bapak dan Ibu hidup berpindah-pindah secara rohani. Tapi Tuhan ingin menanam Bapak dan Ibu. Menanam Bapak dan Ibu dalam kasihnya, dalam komunitas, dalam panggilan Bapak dan Ibu, dan juga dalam warisan kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Amos 9 ayat 11 digenapi dalam Kisah Para Rasul 15. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 15, Yakobus berkata, Allah sedang membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Yaitu melalui siapa? Yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus adalah Raja dari keturunan Daud. Yesus adalah pondok yang roboh karena salib. Yesus adalah pondok yang dibangkitkan kembali dalam kemuliaan. Dan kita adalah sebagai gereja, yang artinya adalah bangunan hidup dari pondok itu. Artinya, jika Bapak dan Ibu, saudara-saudara mau hidup Bapak dan Ibu dibangun kembali, datanglah kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Amos 9 ayat 11-15 ini bukan sekedar membuat kuno. Ini adalah janji Tuhan tentang pemulihan bagi siapapun yang datang kepada Tuhan. Jangan sembunyikan keruntuhan Bapak dan Ibu. Bawalah kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan, keruntuhan bisa menjadi dasar kemuliaan. Hari itu adalah hari ini. Orangnya adalah saudara-saudara sekalian, adalah Bapa dan Ibu. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa ceritakan ada anak dan rumah yang hancur,
Di sini diceritakan, saya menceritakan ada suatu hari, ada seorang ayah dan anak laki-lakinya membangun rumah kayu kecil di halaman belakang rumah mereka. Mereka menamainya Benteng Harapan. Di sanalah mereka bermain, tertawa, berbagi cerita. Itu adalah tempat kenangan dan juga tempat kehangatan dan kasih. Tapi satu malam, banjir datang, besar dan ganas. Esoknya paginya, sang anak menemukan rumah kayu itu hancur total. Papa-papanya tercerai-berai, atapnya terbang entah kemana. Benteng harapan itu kini jadi reruntuhan. Anak itu menangis, tapi ayahnya datang, tersenyum dan berkata, "Anakku, kita akan membangunnya kembali. Tapi bukan sekedar membangun. Kali ini, aku akan membangunnya lebih kuat, lebih indah, lebih tahan badai. Dan kamu tidak akan membangunnya sendirian. Aku akan membangun bersama." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mendengar khotbah isi dari Amos 9 ayat 11 sampai 15 ini, ada berapa poin yang kita bisa pelajari di sini. Ada 5 poin, saudara-saudara. Poin pertama adalah Tuhan memulai dari reruntuhan. Kita mulai dari Amos 9 ayat 11. Dimulai bukan dengan pembangunan istana, tapi dengan pondok yang telah roboh. Itulah kabar baik dan Injil. Tuhan tidak menunggu kita rapi. Tuhan memulai dari tempat kita paling rusak. Tuhan membangun dari reruntuhan. Jangan sembunyikan kehancuran. Bawalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, janji Tuhan tidak mati dalam Kristus. Apa yang terlihat musnah bagi manusia masih hidup dalam ingatan kita. Pondok Daud mungkin sudah lama hilang, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Mungkin saudara-saudara merasa doa Bapak dan Ibu tak didengar. Mungkin Bapak dan Ibu pikir hidup Bapak dan Ibu terlalu jauh untuk dipulihkan. Tapi hari ini saudara-saudara dengarlah. Janji Tuhan tidak tergantung pada keadaan Bapak dan Ibu, tapi pada kesetiaannya. Yang ketiga yang kita pelajari adalah pemulihan Tuhan selalu menyeluruh. Artinya Tuhan tidak hanya menyelamatkan rohani kita, Ia juga memulihkan kota kita, yaitu masyarakat, sistem, dan juga komunitas. Juga memulihkan tanah kita, artinya adalah ekonomi, kelimpahan, dan juga pekerjaan. Ia juga memulihkan hubungan kita, yaitu keluarga, sahabat, dan juga gereja. Ia juga memulihkan identitas kita, yaitu sebagai anak Allah, sebagai umat pilihan. Ia juga memulihkan masa depan kita, yaitu pengharapan, dan juga panggilan, dan juga misi. Poin keempat yang kita bisa pelajari adalah pemulihan sejati hanya ada di dalam Kristus. Yakobus mengutip Amos 9 ayat 11 dalam Kisah Para Rasul 15 untuk menunjukkan bahwa pondok Daud sedang dibangun kembali dalam Kristus. Artinya Yesus adalah raja yang dijanjikan. Salib adalah momen ketika pondok itu tampak hancur. Kebangkitan adalah awal pembangunan kembali. Dan gereja adalah hasil dari pemulihan. Jika Bapak dan Ibu ingin pemulihan yang sejati dan kekal, Yesuslah jawabnya. Dan poin kelima adalah waktunya adalah sekarang. Pada hari itu bisa jadi adalah hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Tuhan ingin mulai membangun kembali hidup Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu, apakah saudara-saudara mau menyerahkan reruntuhan Bapak dan Ibu, saudara-saudara kepadanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika saat kita adalah lelah karena kehidupan yang penuh keretakan, jika saat ini Bapak-Bapak dan Ibu hancur karena dosa atau kegagalan, dan jika Bapak dan Ibu merasa kehilangan arah, kehilangan panggilan, atau kehilangan kasih bersama, atau jika saat ini Bapak dan Ibu merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak sedang menghitung dosa Bapak dan Ibu. Ia sedang menyodorkan tangannya untuk membangun kembali hidup Bapak.
Tuhan tidak selesai dengan Bapa dan Ibu. Ia masih membangun, ia masih memanggil, dan ia ingin memulihkan hidup Bapa dan Ibu. Saudara-saudara, mulai hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam hati, saya coba lihat bahwa apabila saudara berdoa, datanglah kepadanya dengan segala keruntuhan dalam hidup Bapa dan Ibu, dan mengakulah bahwa telah melakukan dosa, telah menjauhi dirinya, dan selalu minta agar Tuhan mendengarkan dosa kita, mendengarkan suara kita, supaya doa kita terkabulkan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah Raja dan Dialah yang akan memulihkan kita dari yang tidak. Saudara-saudara yang terkasih, saat Bapak dan Ibu melangkah keluar dari tempat ini, ingatlah, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang bersedia dibangun kembali. Jangan hanya menjadi pendengar. Jadilah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Dan biarkan hidup Bapak dan Ibu menjadi kesaksian bahwa reruntuhan pun bisa menjadi kemuliaan jika Tuhan yang membangunnya. Dan semuanya dimulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Kami tahu merasa Tuhan dalam keruntuhan hidup kami ini Tuhan, dari segala macam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membangunnya kembali ya Tuhan, menjadi pondok yang indah, pondok yang bagus ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti kelemahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.